Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya 6 ayat 1 dan 8. Firman Tuhan mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sahabat Kristus, beberapa waktu lalu keluarga kami mengadakan acara pernikahan. Saat itu adiknya istri saya yang menikah. Pelayanan makanan dibantu oleh pemuda-pemuda desa setempat. Saya melihat para pemuda ini begitu sigap menyajikan makanan. Setiap tugas mereka selesai, mereka berjajar di depan rumah untuk melihat dan mengamati pergerakan makanan. Mereka melihat makanan atau minuman apa yang habis untuk segera ditambahi. Mereka mengamati piring kotor mana yang harus segera dibereskan untuk dibawa ke belakang. Piring tersebut harus dicuci oleh tukang cuci untuk diganti piring dan sendok lain yang sudah bersih. Mereka sigap melayani mulai siang sampai malam sepanjang acara itu berlangsung. Kalau makanan yang disajikan enak, siapa yang dipuji? Tentu pengantin atau tuan rumah. Pelayan makanan tidak berhak dipuji atau diperhatikan, sebab mereka adalah hamba. Pelayan makanan tidak berhak pasang status WA atau status di Facebook yang berbunyi, kalau bukan karena saya, acara ini gagal. Tidak, mereka hanya pelayan atau hamba yang dipergunakan untuk acara tersebut. Dalam firman Tuhan, atau dalam istilah rohani, kata pelayan atau hamba digunakan kata doulos, bukan diakonos. Kalau diakonos itu hamba tapi masih punya hak, punya keistimewaan, masih dibayar dan ingin diakui. Contohnya kalau Anda lihat di gereja itu seperti diaken, hamba-hamba yang melayani tapi masih pakai jas, pakai dasi dan kemeja yang bagus. Seorang doulos, dia seperti budak belian, nggak punya hak dan tidak dikenal. Dia hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya saja, dan orang mungkin mengabaikannya, tidak terlalu memperdulikannya. Dalam kehidupan rohani, Tuhan itu saat ini sedang mencari orang-orang yang mau menjadi doulos, pelayan atau hamba yang siap mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak sedang mencari umat yang malu-malu kucing, yang perlu dirayu sambil berkata, mau ya melayani Tuhan, nanti diberkati, nanti doamu akan dijawab, nanti tanggunganmu akan diselesaikan, nanti pasti dapat pasangan hidup dan sebagainya. Tuhan bertanya dengan tegas seperti pada Nabi Yesaya, siapa yang mau aku utus dan pergi untuk aku? Dan dia mau jawaban yang lugas. Ini aku, utuslah aku. Dia nggak butuh orang yang sebenarnya mau tapi masih berpikir, bisa apa enggak ya saya mengerjakannya? Atau nanti dapat apa ya kalau saya mengerjakan pelayanan di situ? Atau saya mau jadi penonton sajalah, hidup saya saja masih belum beres, masa saya masih mau melayani? Dia cari orang yang mau, bukan yang mampu atau orang yang bisa. Hari-hari ini Tuhan percayakan pada pelayanan kami untuk membuka berbagai bidang pelayanan baru. Apapun itu, Tuhan perintahkan untuk saya kerjakan, buka pelayanan-pelayanan yang baru. Ada pelayanan doa syafaat, ada sharing firman Tuhan, kesaksian, dan yang terbaru ini Tuhan percayakan untuk saya membuka pelayanan sekolah minggu. Bisa jadi nanti ada juga pelayanan untuk youth, pelayanan untuk orang-orang tua dan sebagainya. Semua dikerjakan secara online melalui media sosial yang Tuhan percayakan pada kami. Ada WA, ada Facebook,
ada blog, ada juga channel YouTube yang Tuhan percayakan untuk kami gunakan sebagai fasilitas pelayanan. Tentu saja tanpa berharap upah atau uang, karena semua dikerjakan untuk kepentingan kerajaan sorga. Bila ada di antara Anda yang rindu melayani Tuhan, tapi tidak ada saluran atau wadahnya, sampaikan pada kami. Kami siap untuk mendukung atau memfasilitasi Anda yang punya kemampuan atau talenta atau kerinduan melayani di pelayanan anak-anak sekolah minggu. Mari kita kerjakan sama-sama pelayanan yang baru ini. Kita memenangkan jiwa untuk anak-anak kecil. Yang melayani doa syafaat, mari kita sama-sama kerjakan pelayanan ini. Yang mau melayani di berbagai yang lain, berbagai bidang yang lain, ayo kita sama-sama kerjakan. Terlalu lama media sosial diisi oleh orang-orang yang saling menyerang, saling menjegal. Saatnya kita isi dengan hal yang bermanfaat. Meskipun demikian, ada banyak juga wadah atau saluran untuk melayani di tempat lain, tidak harus melalui kami. Ada gereja, persekutuan doa, atau keluarga Anda yang juga perlu seorang melayani. Saatnya kita tidak lagi ada pada posisi, berkati saya Tuhan, jawab doa saya ya Tuhan, tolong saya ya Tuhan. Tapi biarlah kita mau berkata, ini aku Tuhan, siap untuk melayanimu, siap untuk memberi yang terbaik untuk kerajaan surga. Saya akhiri sharing pagi hari ini dengan saya bacakan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mari kita naik tingkat dari yang dilayani menjadi yang melayani, dari yang didoakan menjadi yang mendoakan, dari yang diperhatikan menjadi yang memperhatikan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar untuk komitmen melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun yang Tuhan percayakan pada kami, apapun yang Tuhan berikan kerinduan bagi kami. Kami siap ya Tuhan. Utus kami, pakai kami anak-anak-Mu. Sekalipun kami masih dalam masalah, sekalipun kami masih dalam pergumulan, sekalipun kami masih dalam problem ya Tuhan. Engkau kiranya menolong, menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, mulai pagi sampai nanti malam. Kiranya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan atas setiap kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar menjadi hamba yang dengan rela hati mau mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan. Salam dari saya Oki Raharjo dari Nitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.